Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Mufidatul Aminah, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 25410408130. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Karanggendet, Kecamatan Patikraja, kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Bertemu lagi dengan guru ya dalam keadaan sehat. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Ade untuk memimpin doanya. Yuk, Berdoa mulai. selanjutnya guru akan mengecek kehadiran kalian semua. Coba pada hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Saja. Oke, ada Mbak Vega, Mbak Tia, dan Almas. Kenapa mereka tidak masuk pada hari ini? Sakit. Karena sakit. Baik. Maka dari itu, karena ada teman kalian yang tidak masuk hari ini karena sakit, kita doakan ya, semoga teman-teman kalian yang tidak bisa masuk pada hari ini lekas diberi kesembuhan. Allahumma Amin. Berikutnya anak-anak, sebelum pembelajaran, guru akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Coba kira-kira agar nanti pembelajaran ini berjalan dengan lancar, apa saja yang ingin kita sepakati pada hari ini? Yo, siapa yang ingin berpendapat? Oke, Mas Ade. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Tasya. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama seperti Bermain dengan teman. Oke, tidak bermain dengan teman. Sepakat atau tidak? Ini bersama kesepakatan yang telah kita buat tadi agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan untuk memupuk jiwa nasionalisme kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bapak semuanya? Baik, sekarang silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Berhitung ya, nanti dalam hitungan ketiga kita nyanyikan Garuda Pancasila bersama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Biasa kita baca suratan pendek terlebih dahulu. Kita baca surat Atin ya, diawali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wasailun, waturi sini, wahadal baladil amin. Laqad khalaqna
dahulu, guru akan bertanya terlebih dahulu. Jadi, apa yang dinamakan usia balik? Siapa yang tahu? Oke, kita berarti apa? Balik adalah sampai pada usia balik. Balik adalah sampai pada usia dewasa. Betul apa tidak? Betul. Dikasih apa? Oke, sekarang hari ini kita akan belajar. Setelah minggu lalu kita belajar tentang pengertian usia balik. Pada minggu ini, materi hari ini kita akan belajar mengenai tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan biologi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya. Nah, terus setelah itu nanti untuk kriteria tercapaian tujuan yang harus kalian capai itu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Serta yang kedua yang harus kalian capai setelah nanti guru jelaskan yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Baik anak-anak, hari ini guru menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Ya, coba kalian menghadap ke PowerPoint yang sudah guru tampilkan di layar di depan. Ya, biar nanti terlihat semua. Yuk, sudah kelihatan semuanya? Guru akan menjelaskan yang pertama. Nah, tadi guru mengatakan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu ilmu apa sih? Coba kita baca bersama. Ilmu fikih adalah yaitu 2, 3. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas aturan-aturan Islam tentang perbuatan manusia seperti ibadah, muamalah, dan hukum lainnya agar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tata cara beribadah, tata cara bermuamalah itu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul itu. Nah, sekarang ada tanda balik menurut ilmu fikih. Jadi menurut ilmu fikih itu tanda balik yang pertama yaitu bagi laki-laki dikatakan sudah balik jika ia telah mengalami mimpi basah, ya. Atau nama lain dari mimpi basah secara ilmu fikih itu biasanya dikatakan ihtilam. Ya, paham? Nah, yang kedua, jika ada seorang laki-laki sudah usianya melebihi 15 tahun kok belum pernah mimpi basah, maka ia dikatakan balik pada saat usianya 15 tahun. Paham sampai sini? Balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih. Kalau bagi perempuan bagaimana? Nah, kalau tanda balik bagi perempuan itu yang pertama yaitu dia telah mengalami haid. Haid itu sama saja dengan menstruasi, sama saja dengan datang bulan. Atau biasanya orang-orang desa itu menyebutnya M, ya tidak? Nah, terus kalau sama, ketika perempuan usianya sudah 15 tahun, kok belum pernah mengalami haid, maka dia dikatakan balik pada saat ia berusia 15 tahun. Coba dulu bertanya, kalian di sini sudah ada yang mengalami mimpi basah atau belum? Yang laki-laki belum. Kalau yang perempuan sudah ada atau belum? Nah, sudah mengalami haid ya. Nah, itu tidak apa-apa ya, karena haid itu adalah sesuatu yang normal. Tadi sudah balik. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Kalau sudah balik itu kewajibannya harus seperti apa. Nah, terus selanjutnya tadi sudah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi itu apa saja sih? Nah, itu. Sekarang coba kita baca apa sih yang dinamakan ilmu biologi. Kita baca bersama. Biologi adalah ilmu yang mempelajari sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan, termasuk perkembangan manusia mulai dari usia bayi sampai tua. Atau kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Coba ini, kalau ilmu biologi coba lihat ini ada bayi, terus bisa merangkak, terus setelah itu tambah dewasa, jadi bapak-bapak terakhir menjadi kakek-kakek. Ini kan ada perubahannya apa tidak? Nah, ini menurut biologi. Terus tandanya apa bagi laki-laki? Kalau menurut ilmu biologi, yang pertama, yang dikatakan balik itu tumbuhnya kumis. Tahu kumis? Biasanya kumis. Ya betul. Terus yang kedua, tumbuhnya jenggot. Kalau jenggot gimana jenggot? Ya betul. Kalau jambang itu gimana? Ya betul. Terus yang kedua ada tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Itu bagi laki-laki kalau sudah balik yang menurut ilmu biologi. Yang ketiga, badan kekar dan berotot. Jadi tambah kekar dan berotot. Di sini ada nggak kelas 5 yang badannya sudah kekar dan berotot? Ada apa tidak? Tidak ada ya, belum ada. Terus nanti ada tumbuhnya jakun. Jakun itu di mana?
Ya, di leher sini tumbuh jakun. Kemudian yang terakhir, badan cepat besar dan nafsu makan meningkat, senang makan gitu ya kan. Nah, terus selanjutnya kalau bagi perempuan tandanya itu bagaimana tanda biologinya? Yang pertama yaitu pertumbuhannya badannya itu cepat. Kalau sudah menstruasi biasanya nanti cepat ya, cepat dewasa, cepat tinggi gitu. Terus gerak menjadi lebih aktif, tambah aktif. Terus yang ketiga nafsu makannya meningkat, dan yang terakhir suara menjadi lebih nyaring ya. Itu kalau tanda biologi seorang perempuan jika sudah mengalami balik. Tanda balik menurut ilmu fikih itu apa ya tadi? Menurut ilmu fikih itu tanda seorang itu bisa dikatakan balik bagi laki-laki tandanya apa? Mengalami mimpi basah. Mengalami mimpi basah itu apa tadi? Ihtilam. Terus kalau bagi perempuan menurut fikih tanda baliknya itu apa? Mengalami menstruasi. Pinter. Terus kalau menurut biologi yang kalian ingat ini, bagi laki-laki tanda balik bagi laki-laki menurut biologi itu apa saja? Tubuhnya jakun, pinter. Jenggot, lagi. Susah lagi. Badan menjadi kekar dan suara lebih berat. Pinter. Kalau bagi perempuan tanda-tanda biologinya apa saja? Suara lebih nyaring, terus tumbuhnya bulu di sekitar ketiak dan kemaluan. Tuh. Nah, setelah tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari guru, setelah ini guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya untuk berdiskusi. Ini sudah guru siapkan. Nanti cara pembagian kelompoknya kalian berhitung dari nomor 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nanti yang dapatnya 1 ya gabung sama yang 1 semuanya. Yang 2 ya sama yang 2, yang 3 ya sama yang 3, yang 4 sama yang 4. Oke, mulai dari sana dulu, Bang Adel ya. Berhitung 1, 2, 4, itu 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, terus 1, 2, 3. Nah, silakan kalian nanti berkumpul bersama kelompoknya. Anak-anak guru bagikan dulu ya sebelum nanti guru bacakan petunjuknya. Sebelumnya akan guru jelaskan dulu untuk yang aktivitas 1. Dilihat coba kertasnya. Pada aktivitas 1 nanti kalian baca teksnya dengan seksama yang sudah tersedia di LKPD. Itu ada pertama ada gambar ya, nanti kalian kerjakan, ada pertanyaan, terus kamu kerjakan juga ya. Terus untuk di lembar kerja yang kedua, LKPD aktivitas yang kedua, silakan kalian lihat. Itu nanti yang pertama kalian lakukan adalah gunting teks yang disediakan di lembar potongan guru ini ya, nanti digunting semuanya. Terus lalu identifikasi tanda-tanda balik yang sesuai dengan jenis kelamin. Jadi tanda baliknya laki-laki itu seperti apa, tanda baliknya perempuan itu seperti apa, nanti dikelompokkan. Terus yang ketiga, cocokkan setiap teks dengan tanda-tanda usia balik, lalu tempelkan pada tempat yang sesuai. Coba apa tidak? Sesuai apa tidak? Baik, silakan dikerjakan ya sesuai kelompoknya. Siapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, hapus dan gunting, silakan disiapkan.
Selesai diskusinya? Begitu, setelah selesai, nanti kalian presentasikan ya setiap kelompok. Nanti dimulai dari kelompok 1, lalu setelah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti bagi yang presentasi, maju ke depan. Yang tidak presentasi, nanti silakan kalian dengarkan dengan baik. Ya, siap? Oke, untuk kelompok 1 maju mempresentasikan apa yang tadi sudah kalian kerjakan dan diskusikan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaannya tadi. Yuk lanjut. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Sekarang silakan kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dan apa yang tadi dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aktivitas 1. Di mana kelas kamu sekarang? Kosong anak-anak. 2. Apa itu balik? Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. 3. Apa saja tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Mengalami ihtilam bagi laki-laki, mengalami menstruasi bagi perempuan, sudah mencapai usia 15 tahun. Aktivitas 2. Tanda balik bagi perempuan. 1. Kulit lebih halus. 2. Mengalami haid atau menstruasi. 3. Suaranya menjadi lebih merdu. Tanda balik bagi laki-laki. 1. Mengalami mimpi basah. 2. Tubuhnya kumis, jenggot. 3. Badan tampak lebih kekar dan berotot. Betul apa tidak? Betul. Tepuk tangan. Ini kasih apa? Terima kasih pada kelompok 4. Silakan kembali lagi ke tempatnya. Baik anak-anak, silakan kalian setelah tadi mengerjakan diskusi kelompok, setelah ini guru akan membagikan lembar kerja evaluasi. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Nanti guru bagikan satu-satu. Jangan lupa untuk menulis nama lengkap dan juga kelas serta nomor absennya. Ya. Nanti silakan kerjakan sendiri-sendiri, tidak saling kerjasama menyambung. Ya. Silakan kerjakan sendiri, tidak saling mencontoh. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan semuanya? Sudah. Pintar. Sekarang guru ambil ya surat evaluasinya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai kita belajar materi tentang tanda-tanda balik ya, baik itu secara ilmu fikih maupun biologi. Sekarang kita tarik kesimpulannya dulu dari pembelajaran tadi. Itu dapat kita simpulkan apa sih? Ya. Yang pertama, balik dalam ilmu fikih itu adalah masa ketika seorang sudah mencapai kedewasaan yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki atau nama lainnya apa tadi? Perempuan sudah mengalami menstruasi, atau bagi yang tidak mengalami mimpi basah dan menstruasi dikatakan balik ketika dia berusia 15 tahun. Itu kalau menurut fikih. Terus ada tanda balik juga menurut ilmu biologi. Bagi laki-laki dapat dilihat dari tumbuhnya kumis, terus apa lagi? Tumbuhnya jenggot, tumbuhnya jambang, terus tumbuh rambut di alat kelamin dan ketiak, badan menjadi berotot, tumbuh jagung dan suaranya terdengar besar. Terus sedangkan menurut biologi tanda balik bagi perempuan yaitu pertumbuhan badan itu semakin cepat ya. Kalau misalkan sudah itu biasanya
pertumbuhan itu cepat gerak menjadi lebih aktif, nafsu akan meningkat dan suara menjadi lebih nyaring. Itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Nah, sekarang guru akan bertanya nih, kita refleksikan ya setelah kita belajar seharian mengenai tanda-tanda balik. Apa pesan kalian tentang materi ini? Paham apa tidak? Coba materi apa saja yang dapat kalian ambil, kalian pahami hari ini tadi? Yo, siapa yang bisa? Yang sudah kita pelajari tadi, itu yang dapat kalian pahami materi apa saja? Mengenai usia balik. Mengenai usia balik, terus apa lagi pintar? Apa lagi? Tanda balik bagi laki-laki, yaitu mengalami apa? Perempuan itu sudah 15 tahun, umur 20 tahun, ada seorang wanita umur 20 tahun dia tidak mengalami menstruasi, maka dia dikatakan balik saat usianya berapa? 15 tahun. Ada seorang laki-laki umurnya sudah 50 tahun, belum pernah mimpi basah. Nah, jadi tanda baliknya itu pada saat usianya berapa? 15 tahun. Ada yang belum kalian pahami dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah paham semua? Alhamdulillah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang kewajiban dan larangan. Jadi nanti ada apa sih yang harus kalian lakukan ketika sudah balik dan apa yang tidak boleh kalian lakukan setelah sudah memasuki usia balik. Itu kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, ya dengan doa penutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Sekian dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.